Kembali kami bergabung bersama dengan Bang Jamin Ginting. Bang Jamin masih bergabung bersama dengan kami? Ya, masih. Oke, Bang Jamin, kita melihat juga bagaimana perjalanan sidang, bagaimana harapan dari masyarakat, dan juga kita bicara mengenai Eliezer ya. Melihat jalannya tuntutan yang dibacakan kepada Eliezer, pledoi yang dibacakan oleh Eliezer juga, apakah ini bisa membuat hakim mempertimbangkan pembebasan kepada Eliezer? Tapi ditahan dulu, Bang Jamin, kita melihat saat ini Putri Candrawati segera memasuki persidangan. Tampaknya kali ini Putri Candrawati akan menjalani sidang replik terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan oleh Eliezer. Tetapi sembari kita menunggu proses persidangan dan juga majelis hakim yang akan segera memasuki ruangan sidang, Bang Jamin, kembali pertanyaan saya ulang, melihat tuntutan juga yang sudah dibacakan kepada Eliezer, pledoi yang juga sudah dibacakan, apakah ini bisa membuat hakim mempertimbangkan pembebasan hukuman kepada Eliezer? Ya, terkait dengan pembebasan tentu ada alasan-alasan. Pertama yang diajukan itu adalah pasal 48 terkait ada upaya paksa yang cukup keras ya, yang datangnya dari luar dalam dirinya sehingga dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban karena dia digunakan sebagai alat dun pleher. Yang kedua terkait dengan perintah jabatan yang sah. Ya, dia melakukan itu didasarkan pada perintah jabatan yang sah. Nah, dua hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan. Memang sedikit agak sulit. Yang pertama, pasal 48, karena dia sudah ada persiapan dan disaguling begitu. Jadi tidak ada tekanan. Satu-satunya yang bisa menjadi bahan pertimbangan hakim, bahwasanya dia hanya adalah pangkat terendah, dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, dan dia berhadapan dengan jenderal. Itu saja. Kalau pasal 51 agak sulit menyatakan kalau dia ini berdasarkan perintah yang sah, karena itu bukan dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan sulit ya, dalam suatu mengejar para penjahat dan segala macam itu. Jadi agak sulit. Nah, walaupun dengan demikian tidak menutup kemungkinan itu bisa dapat diterima, tapi sangat sulit menurut saya untuk dibebaskan begitu. Nah, Meskipun oke. satu-satunya harapan adalah untuk mendapatkan keringanan. Tadi Pak Mahfud juga sudah menyatakan dia tidak menyinggung tentang bebas, malah Pak Mahfud menyebut bahwasannya dia harus dihukum lebih ringan ya dibandingkan dengan para terdakwa lainnya. Jadi satu-satunya harapan memang menurut saya adalah keringanan hukuman sesuai dengan kedudukannya sebagai justice collaborator. Anda bayangkan kalau orang mengatakan bahwasannya jaksa mengatakan keluarga Joshua yang membuka, itu adalah tidak benar, karena keluarga Joshua melaporkan kejadian yang dianggap mencurigakan. Tetapi kalau laporan tersebut hanya laporan, dalam persidangan mereka kan tidak ikut serta, dalam penyidikan mereka nggak bisa membuka, orang dalam yang membuka pelakunya, yaitu Eliezer. Nah, Eliezer inilah orang yang membuka tabir Pandora tersebut. Kalau Eliezer tidak membuka, keluarga juga akan terbendung ya, dengan sistem kepolisian yang cukup ketat ya untuk bisa mengungkapkan itu dari dalam. Agak sulit begitu. Jadi ini memang satu-satunya orang yang harus mendapatkan penghargaan begitu, Mas Mervin. Oke. Poin justice collaborator artinya belum cukup juga untuk bisa tanda kutip memberikan pembebasan tahanan begitu terhadap Eliezer. Ya, justice collaborator itu bukan untuk membebaskan ya. Justice collaborator itu untuk memberikan hukuman yang paling ringan di antara para pelaku. Terkait dengan pembebasan itu diatur tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar, bukan di justice collaborator ya. Jadi hanya meringankan. Kalau pembebasan beda. Pembebasan itu kan terkait ada perbuatan pidana tetapi dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena alasan pembenar dan alasan pemaaf ya. Yang digunakan persis dengan permasalahan ini oleh penasihat hukumnya adalah pasal 48, daya paksa ya. Ada daya paksa yang dari luar, dia sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, padahal alat itu tidak mempunyai kehendak sama sekali. Nah, ini berbeda karena kalau dibilang nggak punya kehendak, jaksa akan mendalilkan terkait dengan percakapan di saguling ya, karena dia sudah ada percakapan terkait mengetahui adanya untuk menembak itu agak sulit ya. Kalau perintah jabatan ini adalah perintah yang tidak sah ya, jadi agak sulit, kecuali pasal 51 ayat 2, perintah jabatan yang tidak sah dilakukan dengan itikat baik ya, itu bisa menghapus perbuatan pidananya. Jadi pakai pasal 51 ayat 2 bukan pasal 51 ayat 1. Begitu. Bang Jamin,
Kalau kita melihat saat ini yang akan segera memasuki persidangan Putri Candrawati yang juga minta bebas 8 tahun tuntutan, bagaimana peluangnya secara hukum? Saya kira agak sulit ya untuk bisa menyatakan Putri ini bebas. Pertama, dia merupakan sumber informasi untuk terjadinya suatu tindak pidana. Kalau Putri tidak menyampaikan hal apapun atau dia diam saja, saya kira kasus ini tidak akan terjadi. Atau dia menyampaikan dengan cara yang lebih arif dan bijaksana, mungkin ini kasus dan Ferdi Sambo tidak mungkin meluap-luap emosinya begitu. Kalau memang motifnya terkait dengan adanya pelecehan seksual ataupun perselingkuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Putri merupakan bagian dari skenario pembunuhan yang disampaikan oleh Eliezer dalam kesaksiannya di lantai 3. Dia merupakan ikut. Yang ketiga, dia mempunyai niat jahat dengan menjadikan Duren 3 sebagai tempat eksekutor dan ikut dalam peran tersebut. Artinya Eliezer mengatakan dan bukti lain mengatakan dia ikut seakan-akan ada isolasi, ternyata bukan isolasi, tetapi merupakan drama atau rangkaian skenario untuk menciptakan seolah-olah adanya rencana untuk pelecehan seksual dan pembelaan diri yang notabene terakhir sudah ditutup kasusnya. Dan keinginan untuk mewujudkan itu dalam bentuk laporan di Jakarta Selatan itu sudah dilakukan, tetapi realitanya itu menjadi terbongkar begitu. Anda bayangkan kalau skenario tadi itu berjalan dengan baik dan sempurna, ya skenario tentang pembelaan diri Eliezer terkait tembak-menembak. Saya kira kasus ini juga sudah selesai, Eliezer paling dituntut 1 tahun atau bebas ya dalam persidangan seperti apa yang diceritakan oleh Ferdi Sambo. Saya kira saya bisa merekayasa ini seperti kasus ini akan bebas, tapi realitanya nggak bisa katanya. Nah, itulah bagaimana kuatnya peran Putri dalam skenario ini, begitu, Mas Mevri. Oke, dalam hal yang meringankan pun dan juga dalam narasi pledoi yang disampaikan Putri juga selalu membawa mengenai pertimbangan humanis dan juga status ibu yang masih memiliki anak yang memerlukan pertimbangan. Apakah ini juga tentunya bisa meringankan Putri dalam pertimbangan hakim ke depannya? Iya, tentu itu jadi bahan pertimbangan juga terkait soalnya seorang ibu yang mempunyai anak yang berumur 1 tahun, yang masih bayi ya, itu bisa bahan pertimbangan. Saya kira jaksa sudah mempertimbangkan hal itu sehingga tuntutannya diberikan 8 tahun begitu ya. Walaupun ada beberapa pemberatan yang jaksa tidak memasukkan sebagai aktor intelektual begitu ya. Nah, saya kira apakah yang dikatakannya sebagai seorang ibu yang masih punya bayi yang perlu mendapatkan perhatian khusus itu merupakan dasar-dasar memang dalam memberikan keringanan terhadap hukuman. Tetapi kalau hakim menilai walaupun itu memberikan keringanan, tetapi kalau hukumannya sudah terlalu ringan dan patut untuk dinaikkan karena tidak memasukkan faktor aktor intelektual atau orang yang masih melakukan menyuruh melakukan, maka saya kira nanti bisa saja hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman yang ada sekarang ini. Jadi menurut saya bisa ya menjadi bahan pertimbangan terkait dengan anak yang umur 1 tahun, tetapi di lain sisi juga bisa dinaikkan karena faktor-faktor tadi, yaitu bahwasannya Putri ini mempunyai andil dalam merencanakan suatu pembunuhan tersebut. Begitu. Seberapa signifikan status bahwa masih memiliki anak, ia seorang ibu, ini bisa memberikan gambaran ataupun juga menjadi pertimbangan dari hakim dalam mempertimbangkan putusan hukuman? Ya, dia konteksnya artinya kan seorang ibu masih dibutuhkan ya untuk bisa bertemu dengan anaknya. Tapi realitas sekarang gampang kok bertemu gitu ya. Bisa kunjungan, anak kan bisa dibawa dalam kunjungan ke LP ya. Jadi nggak perlu kunjungan ataupun harus segera dibebaskan karena dia akan bertemu anaknya. Banyak ya saya lihat anak-anak bahkan yang menyusui, banyak anak-anaknya malah dibawa ke LP gitu ya untuk menyusui begitu. Ibunya ditahan, banyak terjadi seperti itu gitu loh. Dan harus diperlakukan dengan baik. Jadi bukan dasar yang kuat ya saya kira untuk membebaskan seorang gara-gara dia punya anak kecil. Ya realitanya anak kecil itu juga masih bisa
dirawat oleh orang tuanya. Di LP itu ada tempat khusus. Seorang ibu ya yang masih punya bayi menyusui, kalau dia ditahan, dia punya tempat khusus untuk merawat ya bayinya, walaupun bayinya ikut dalam tahanan. Jadi dalam suasana itu bisa lebih kondusif ya untuk membesarkan anak Oke. dalam tahanan begitu. Ada memang itu aturannya begitu. Jadi nggak ada menjadi suatu alasan saya kira begitu. Oke, kita akan nantikan juga bagaimana jalannya persidangan yang akan segera dimulai. Terima kasih Bang Jamin Ginting sudah bergabung bersama dengan kami di Metro TV. Terima kasih Bang.